5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku. Kita bertemu kembali di pembelajaran matematika selanjutnya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Next. Aljabar. Materi aljabar ini kalian dapatkan ketika kalian kelas 7. Dan materi aljabar ini selalu dipakai ketika kalian kelas 8 dan kelas 9. Oleh karena itu, diharapkan untuk kalian memahaminya secara rinci. Jika perlu, kalian catat di buku catatan matematika masing-masing. Perhatikan, kita mulai ke aljabar. Aljabar merupakan operasi hitung dengan menggunakan angka dan huruf. Perhatikan di sini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Perhatikan di sini. Misalkan bola ini menjadi angka X, menyatakan bola dalam satu kotak. Satu kotak itu X. Y menyatakan bola dalam satu tabung. Satu tabung itu Y. Sekarang di sini ada gambar. Gambarnya bola. Ada dua. Di sini sudah diterangkan bola itu menjadi angka. Berarti di sini kita tuliskan angka 2. Oke. Sekarang yang nomor 2. X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Nomor 2 itu hanya ada satu kotak, sehingga dia dituliskan X. Yang ketiga, ada 2 kotak, berarti dia ada 2X. X ditambah X atau dituliskan 2X. Yang keempat, ada 2 kotak dan ada 4 bola, sehingga kita tuliskan dengan 2X ditambah 4. X-nya ini menyatakan kotak, 4-nya ini menyatakan bola. Mengerti? Silakan diperhatikan dengan seksama. Bola itu angka, kotak itu X, tabung itu Y. Oke, untuk slide selanjutnya. Yang nomor 5, di situ ada 2 kotak, 1 tabung, 4 bola. Kotak tadi apa? X. Tabung tadi Y. Bola itu angka. Sehingga menjadi 2X ditambah Y ditambah 4. Mengerti? Oke, yang keenam, ada 2 kotak. Berarti 2X. Ada 3 tabung. Berarti 3Y. Ada 6 bola, berarti 6. Bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 3Y ditambah 6. Yang ketujuh, ada 3 kotak. Ada 4 tabung dan ada 8 bola. Kotaknya tadi adalah X, tabungnya tadi adalah Y. Sehingga persamaan atau bentuk aljabarnya menjadi 3X ditambah 4Y ditambah 8. Mengerti? Silakan diperhatikan secara seksama terlebih dahulu. Sudah? Oke, kita lanjut nih. Bentuk aljabar. Di sini ada bentuknya 2X ditambah 3Y ditambah 7. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan itu disebut dengan suku. 2X itu suku, 3Y itu suku, 7 itu suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2,X dan 2X itu disebut suku 1 atau monomial karena sukunya hanya ada 1.
2x ditambah 4. Ada berapa suku? Ada 2. 2x dan 4, maka disebut suku 2 atau binomial. Yang ketiga, 2x ditambah 3y ditambah 7. Ada berapa suku? 1, 2, 3. Maka disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Silakan diperhatikan dengan seksama. Oke, next. Sehingga 2x itu suku, 4 itu suku. Di sini kita pisahkan satu persatu. 2 itu menjadi koefisien. Koefisien. X menjadi variabel. Variabel. 4 paling belakang menjadi konstanta. Dari ilustrasi tersebut, apakah yang disebut dengan koefisien, variabel, dan konstanta? Di sini sudah saya berikan rumusan atau ringkasan yang lebih jelas dan membuat kalian selalu ingat. Koefisien adalah angka yang selalu berpasangan. Angka yang selalu berpasangan. Mengerti? Koefisien itu angka yang selalu berpasangan. Variabel itu huruf yang selalu berpasangan. Variabel itu huruf, hurufnya saja, huruf. Huruf itu apa saja, Bu? A, B, C, D, E, F, G, sampai X, Y, Z. Itu namanya huruf. Dan angka itu bisa berupa bilangan negatif ataupun positif. Yang terakhir, konstanta. Konstanta itu angka yang selalu sendiri. Konstanta itu bisa terletak di bagian belakang ataupun di bagian depan. Yang pasti dia berupa angka dan selalu sendiri. Mengerti? Silakan diperhatikan secara seksama. Oke, next. Contoh, X tambah 3 itu bentuk aljabar. Yang kedua, 4Y tambah 5Z itu bentuk aljabar. Yang ketiga, negatif 2 ditambah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu bentuk aljabar. Yang keempat, A pangkat 2B ditambah 2A dikurangi 4B dikurangi 6 itu termasuk bentuk aljabar. Sehingga bentuk aljabar itu adalah yang pasti aljabar itu harus mengandung atau ada angka dan huruf. Harus ada angka dan huruf yang selalu berhubungan dengan operasi. Seperti ada operasi tambah, ada operasi kurang. Sehingga aljabar itu harus mengandung angka dan huruf. Next. Carilah koefisien, variabel, dan konstanta. Perhatikan di sini. Ada 3 soal. Yang pertama, 9x. Yang kedua, 3x kuadrat ditambah 6y ditambah 2. Yang ketiga, 2s pangkat 2 ditambah 3a ditambah 4. A pangkat 3 ditambah 5t pangkat 4 dikurangi 7. Di sini kalian disuruh mencari koefisien, variabel, dan konstanta. Yang pertama, 9x koefisiennya yaitu 9 karena koefisien selalu berupa angka. Variabelnya berupa huruf yaitu x. Konstantanya ada enggak? Ada tidak yang angka berdiri sendiri? Tidak ada, sehingga di sini dituliskan tidak ada. Yang kedua, 3x pangkat 2 ditambah 6y ditambah 2. Koefisiennya
berapa saja koefisien itu berupa angka yang berpasangan. Yang berpasangan di sini hanya angka 3 dan 6. Sehingga koefisiennya 3 dan 6. Variabelnya ada 2. Dilihat di sini X pangkat 2 dan Y. Sehingga variabelnya X pangkat 2 dan Y. Jangan lupa pangkat 2 ini harus diikutkan karena ini termasuk variabel. Nih, walaupun angka tetapi ini berupa pangkat, ini termasuk variabel X pangkat 2. Yang terakhir, konstanta. Adakah angka yang berdiri sendiri? Ada, yaitu angka 2. Sehingga konstantanya 2. Yang terakhir, 2S pangkat 2 ditambah 3A ditambah 4A pangkat 3 ditambah 5T pangkat 4 dikurangi 7. Koefisien. Koefisien itu angka yang berpasangan. Ada angka berapa saja? 2, 3, 4, dan 5. Dituliskan di bawahnya 2, 3, 4, dan 5. Variabel yaitu hurufnya. Silakan kalian tuliskan hurufnya saja yang berpasangan. S pangkat 2. A pangkat 3. T pangkat 4. Dituliskan di sini. S pangkat 2, A pangkat 3, dan T pangkat 4. Yang terakhir, konstanta. Dilihat, adakah angka yang berdiri sendiri? Angka yang berdiri sendiri ada di bagian belakang, yaitu angka 7. Ingat, operasinya di sini adalah negatif, sehingga negatifnya diikut sertakan, dituliskan menjadi negatif 7. Mengerti? Silakan kalian perhatikan dengan seksama. Next. Kita sudah masuk ke tugas. Di sini tugasnya ada 2. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta. Silakan kalian tulis di buku tulis matematikanya masing-masing. Cara pengerjaannya sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jika masih kurang paham, silakan dibuka buku paket matematikanya atau LKS hibridanya. Mengerti? Demikianlah pembelajaran matematika bab aljabar, khususnya di bagian pengenalan aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.